Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini kita kehadiran dua narasumber ya, seputaran ngobrol tentang pengalaman naik haji. Kebetulan hari ini kedua jurusan kita ilmu ekonomi pembangunan baru saja bulan dari ibadah haji. Selamat datang Bu di channel podcast TJL. Terima kasih. Bu Dr. Nurbaria PSD dan Bu Dr. Erni Pancakuniasi. Selamat datang Bu. Ya. Saya sebagai host dan didampingi oleh host juga Bu Dr. Faria Estianti. Hari ini kami ingin mengidentifikasi seputar pengalaman ibu yang sudah pernah mengikuti proses ibadah haji, dan untuk itu saya selaku bos yang mempertanyakan hari ini ingin juga tahu seputaran pengalaman tentang ibadah haji ini, karena saya juga belum menginginkan proses ibadah itu. Semoga Allah memberikan jalan bagi saya, dan untuk itu saya serahkan ke Bu Dr. Estianti untuk mengawali pertanyaan ini, karena beliau host senior Bu sini. Untuk itu saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Man. Bukan senior atau senior. Ini karena dibiasakan saja kan. Baiklah. Sebenarnya masalah haji ini bukan hanya masalah ibadah ya. Di sini terkait dengan jumlah uang yang sangat besar dari umat Islam, di mana di sini umat Islam yang membayar itu ada sebagai konsumen. Jadi sebagai konsumen tentu saja memiliki hak dan kewajiban. Cuma kadang-kadang karena kita ini banyak ke ibadatnya, seakan-akan kalau mau pertanyakan ini itu seakan-akan itu apa ya? Mudahlah, terimalah, segala macam seperti begitulah. Itu hal yang sebenarnya tidak bagus juga, gitu kan? Karena itu adalah orang itu membayar, ya, membayar, apalagi masa tunggunya cukup lama. Beda waktu zaman saya itu naik haji ya, bayarnya tahun ini, naik hajinya tahun itu juga, gitu kan? Nah kalau sekarang ini kan sudah berapa lama kita harus menunggu. Dan sebenarnya juga tahun ini, kalau saya lihat di di podcast Tepo begitu ya, ada beberapa laporan ya, bahwa DPR itu akan membuat pansus untuk mempertanyakan tentang pengelolaan ibadah haji ya, yang di bagian pemerintah Indonesia gitu ya. Yang pertama adalah masalah jatah ya. Kan ada penambahan kuota ya 20.000 dari pemerintah Saudi. Katanya itu kan untuk ya karena Indonesia masa tunggunya lama begitu. Tapi ternyata katanya nih kan ternyata dibagi dua tuh 10.000 untuk yang reguler, 10.000 untuk yang plus begitu. Itu berarti tetap padahal berdasarkan peraturan kan yang plus itu hanya 8% gitu ya. Itu berarti hak orang yang udah umur tua segala macam itu makin tertunda lama gitu. Kemudian ada masalah lainnya juga lah. Di samping saya juga membandingkan ini, saya nanti juga mau tanya ya ke Bu Nur dan Bu Erni itu bagaimana proses peraturan penginapan segala macam, karena saya lihat itu berbeda kayaknya antara Malaysia. Saya lihat manasik haji Malaysia yang tahu TV Malaysia itu sangat detail gitu dibandingkan dengan Indonesia. Dan Indonesia selalu bilang, oh kita kan ramai. Tapi kalau kita bandingkan Cina juga ramai loh. Tapi Cina mampu mengatur penduduknya begitu kan. Nah sekarang kita tidak usah buru-buru mau bilang itu kita ramai, maka kita tidak bisa. Harusnya kita bisa melakukan itu. Kita petugas juga ramai gitu. Bukannya lalu ramai jemaah hajinya petugasnya sedikit. Tidak begitu, malah tugas kita mungkin banyak banget gitu kan. Baik, kita mulai dari sini gitu ya. Mungkin saya keberangkatan dulu ya, keberangkatan. Oke, tapi sebelum itu mungkin gini tuh. Bu Nurul tahun 2024
Ya. di mana permasalahan mungkin tidak seperti di 2023. Bu Erni 2023, di mana itu sangat masalahnya itu betul-betul banyak lah di situ ya. Nah, jadi kita bisa bandingkan itu ya. Oke, itu di sananya, di Saudinya. Oke, sekarang keberangkatan. Apakah ada mengalami keterlambatan? Ya, itu juga salah satu masalah. Apakah ada lancar-lancar saya kalau Pak menurut? Pengalaman saya, tapi pengalaman saya ini tentu hanya bisa merepresentasikan kloter yang saya ikuti ya, yaitu kloter 18 Embakasi Batam. Nah, untuk proses keberangkatan itu sudah sesuai dengan jadwal yang sudah di-share pada saat manasik. Jadi keberangkatan dari Pontianak ke Batam itu sesuai. Kemudian kita menginap di Batam. Lantas keesokan harinya keberangkatan ke Jeddah itu ada delay, tapi delaynya hanya 1 jam. Jadi kita tetap dapat berangkat sesuai lah dengan jadwal yang ditentukan, dan tiba di sana juga kita langsung menuju ke ruang tunggu di King Abdul Aziz. Kalau tidak salah ya nama ininya ya, nama bandaranya. Nah di sana bisnya sudah menunggu. Jadi kami hanya perlu istirahat sebentar ya, kemudian minum, dikasih snack, lantas langsung berbaris menuju ke bis. Dan bis itu langsung berangkat menuju ke Mekah. Jadi alhamdulillah proses keberangkatan ya, untuk kloter saya ya, itu lancar untuk pada tahun ini. Pulangnya juga lancar? Nah pulangnya juga sama, kami kepulangan itu dari Madinah. Jadi itu sesuai jadwal, kepulangan dari Madinah itu pagi, maka kami harus ke bandara itu tengah malam. Itu juga bisnya sudah menunggu, kita langsung ke sana, proses check-in dan sebagainya. Berangkatnya tepat waktu, sampai dengan ke Batam, dan di Batam kita sudah tiba malam hari ya. Malam hari kita menginap, besok paginya setelah sarapan kita langsung ke Pontianak. Alhamdulillah pulang dan perginya itu sesuai, tidak ada keterlambatan. Karena ada yang sampai ya, kami menggunakan waktu itu yang untuk kloter 18 itu menggunakan Saudia. Kemaskapainya kan ada 2 ya, ada kloter yang Garuda, ada kloter yang Saudia. Nah Kalimantan Barat ini untuk tahun ini dia menggunakan Saudia. Nah mungkin itu ya, karena masalah ini kayak Garuda nih. Makanya di jalur settingnya lantaran dipertanyakan ke Garuda mengapa sampai Ada keterlambatan begitu lama ya. Kalau Bu Erni bagaimana waktu berangkat dan pulang waktu itu, ada masalah tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dijadwalkan itu seharusnya berangkat bicara sedikit tentang masalah keberangkatan tahun ya. Jadi awalnya itu saya harusnya berangkat tahun 2020. Kemudian karena pandemi Indonesia tidak mengirim hingga tahun 2022 itu 50%. Sehingga pada tahun 2023 jemaah yang tidak terangkut di 2022 itu terutama yang lansia semuanya ditumpuk di tahun 2023. Jadi tahun 2023 itu jemaah Indonesia juga termasuk Kalimantan Barat atau Kota Pontianak itu yang lansianya cukup banyak. Ya, bahkan 20% kan? Ya, 100% sangat banyak sekali. Jadi waktu itu terkejut juga waktu kami lagi dikumpulkan di kota, dilaporkan tentang jumlah jemaah itu yang lansia sangat banyak. Kemudian untuk keberangkatan sendiri kan menggunakan sama yang menggunakan Saudi Airlines ya. Kalau dari Kalbar itu menggunakan Saudi Airlines. Pemberangkatan lancar sih, tapi kalau kita lihat dari proses manasik dari pemerintah maupun manasik yang dari kalau mereka ikut KBIH gitu ya. Sebenarnya dalam proses manasik itu sendiri itu tidak terlalu banyak membantu menjelaskan kepada jemaah sih. Seperti yang sampaikan Bu Tuti kan mungkin ada video untuk mungkin jemaah supaya lebih jelas. Sebenarnya tidak begitu. Jadi manasik haji itu mungkin kita tidak bisa terlalu berharap lebih banyak. Nah, kecuali kita menambah sendiri pengetahuan tentang itu. Jadi saya sendiri sebenarnya waktu manasik tidak terlalu banyak mengikuti karena banyak membaca sana sendiri, dan apa yang disampaikan dalam foto atau video tentang gambaran tempat kita menginap dan sebagainya sebenarnya tidak terlalu sesuai. Karena kita tidak tahu bagaimana pemerintah mengatur di tempat mana kita ditempatkan sehingga tidak sesuai dengan gambaran yang disampaikan seperti itu.
Keberangkatan tidak tepat waktu sih. Saya dari Pontianak menuju Batam menginap 1 malam itu tepat waktu. Kemudian sampai di hotel lainnya. Cuman sedikit masalahnya itu ini, kalau saya lihat gitu ya, apa karena terlalu lama ya, atau sistemnya seperti itu. Turun begitu sampai di bandara Jeddah King Abdul Aziz, tanpa ada komando yang khusus. Kalau tadi pengirimannya kan langsung ke bis ya. Nah, kita itu saya lihat rombongan itu langsung diarahkan ke satu ruangan. Saya kira itu bagian dari protokolnya gitu. Sampai di sana bukan, ternyata itu adalah bagian dari mengarahkan menggunakan kartu SIM card yang tidak ada hubungannya dengan ini proses jemaah haji. Karena bingung, kita ngikutin terus kan. Ternyata prosesnya di sana hanya ditawarkan mengganti kartu SIM card. Kita ya karena tidak tahu ya ikut-ikut aja, faktanya bahwa ternyata kartu itu sama sekali tidak bisa digunakan. Itu hanya kita disuruh pasangkan dan disuruh membeli kartu dari sana. Nah itu akhirnya menggantung terlalu lama di ruang tunggu sebelum kemudian digiring ke bis. Nah karena lama sekali, cuma untungnya di situ difasilitasi untuk minum ya. Nah jadi kita mungkin masih bisa eksekusi untuk masalah tersebut. Terus saya lihat menjadi dua waktunya cukup banyak. Nah kemudian misalnya diarahkan ke bis dan kemudian kita di drop sampai ke hotel masing-masing. Untuk kloter kita Pontianak waktu itu 23. Tidak ada masalah sih, tapi beberapa kloter lain yang saya lihat pada waktu itu, ada beberapa yang terlihat belum tahu tempat hotelnya dan berpindah. Nah itu, tapi kloter saya kurang tahu kloter berapa. Tapi kloter kami pada waktu itu lancar sih, tidak ada masalah untuk masalah pemberangkatan. Pulangnya kita ada lewat Madinah juga sama. Jamnya karena apa ya, mungkin ya karena kita mulai dari sholat isya-nya langsung dari jamak pada waktu maghrib. Ya itu mungkin secara mendekat juga tengah malam dari Madinahnya sampai ke Batamnya. Di Batam kita 1 malam, pulang dan perginya lancar. Acara protokolernya memang sangat banyak dari kasih pemerintah itu sangat banyak. Dan ya mungkin kadang-kadang kita tidak terlalu perlu dia karena sangat banyak dan panjang juga. Itulah katanya kan. Ya itu saya juga alami ya. Ketika kami pulang dari Madinah itu, kita memang sudah dalam keadaan lelah ya. Jadi sampai di Batam itu sudah malam. Nah ternyata di situ ada upacara penyambutan, ada pidato, Terus banyak sekali. Itu ya sebenarnya mungkin perlulah yang dipikirkan bagaimana caranya supaya jamaah itu disambut welcome, nggak apa-apa gitu. Tapi dipersilakan untuk istirahat karena keesokan harinya itu kita sudah harus berangkat lagi gitu. Sehingga kita tidak punya Tuh, jadi seakan-akan tuh apa ya, dasar untuk bicara itu, padahal itu kan itu pakai uang apa tuh ya? Itu gak masalahnya ya. Apakah uang sebagian dari dana yang dibayar oleh mungkin ya, niatnya sih baik ya. Tapi kalau untuk dari kelonter yang kedatangannya tuh tidak tengah malam ya, itu mungkin masih oke lagi. Tapi kalau yang udah datangnya sudah malam hari dan besoknya harus berangkat lagi, sebenarnya bisa disederhanakan lah acara. Mereka mewakili kabupaten kota sih para pejabat tuh. Dan satu kabupaten kota itu stafnya itu banyak sekali. Nah itu kebetulan teman saya sana juga, saya berjumpa dengan kemarin kebetulan waktu Ibu Nurul mau ke sana, saya pergi ke Batam nih. Terus saya bertemu dengan tadi beberapa dari satu kabupaten loh. Terus saya bilang tiap tahun Bu? Iya tiap tahun. Teman saya gitu juga dari kabupaten dia itu, jadi yang berapa? Apa yang diurus gitu loh. Amak saya itu di situ juga ya, efisiensi ya. Itu dari dana mana begitu kok nampaknya habis sekali gitu kan. Nah, oke, itu kan siapa yang dipekat? Siapa yang di tempat tujuan lah begitu ya, terutama mungkin di pertanian gitu. Terus bagaimana dengan kamar? Apakah masing-masing cari sendiri? Atau sudah ada nih namanya di mana di kapal? Gitu. Kalau untuk saya waktu itu sudah ada ya, jadi namanya sudah ditempel namanya. Satu kamar itu 3 orang, itu sudah ada nama kita. Kemudian kuncinya itu dibagikan pada saat kita datang, dibagikan oleh ketua rombongan kita masing-masing. Nah baru kita masuklah ke kamar kita masing-masing. Oh 3 ya, jadi bagus juga itu 3. Ini di Mekah atau Madinah? Di Mekah, di Madinah juga 3. Dan di Mekah itu bagusnya kamar yang ditempati itu katanya sih hotelnya masih relatif baru ya. Dia menyediakan WC itu klosetnya ada 2. Kloset duduk dan kloset jongkok. Kloset duduk dan kloset jongkok. Karena ada teman juga yang bicara ke saya sebenarnya stres katanya ketika mau berangkat ini.
apa yang bikin stres ya? Yang saya bikin stres tuh WC-nya nanti gimana ya kayak gitu. Dan ternyata ketika masuk itu, alhamdulillah katanya ternyata ada 2 macam ya. Iya. Ada hal kecil yang bagi kita mungkin kecil ya. Betul. Tapi ada hal yang bagi orang lain sangat penting Iya. untuk diperhatikan. Kalau Bu Evi bagaimana hotel? Kalau hotel kami bukan hotel baru, walaupun sama mungkin daerahnya kalau kita sisa ya di sisa semua kayak kecamatan besar mungkin ya. Dan di sebelah hotel kami, hotel sebelah Kabupaten Sintang, hotel sebelah. Jadi mungkin berdekatan tuh beberapa hotel termasuk ada nasi dari hotel di orang Afrika. Kalau kondisi kamar hotel ya lumayan lah, tapi yang jelas tidak sesuai dengan seperti yang di-share di dalam video tersebut, termasuk tentang fasilitasnya. Satu nama-nama kita sudah ada di ketua kursi. Misalkan kamar sekian isinya si ACBC sudah ada namanya, kalau bertukar internal saja. Kapasitas satu kamar itu 3 itu paling sedikit, tapi kamar kami semuanya besar-besar. Sehingga isinya 5, 4 kebanyakannya. Yang 3 itu mungkin yang terakhir. Nah, kita bikin hotel lama ya. Kebersihan sih bagus ya, cuman awalnya itu keluhannya adalah air tidak hidup. Nah, itu keluar pertama, air ada, nggak jalan. Nah, itu di hari pertama orang kayaknya mungkin ngomong atau komplain ke pegawai hotel. Kemudian pada sore harinya baru air itu ada. Air ada tapi terbatas pada waktu hari pertama sampai. Nah, hotelnya sendiri sih ya cukup lumayan, cuman bukan yang bukan dengan fasilitas yang wah di dalamnya tidak ada fasilitas teko segala macam, tidak ada yang mereka menggunakan dispenser lah. Untuk pengaturan kamar sih sudah lebih rapi dan tidak ada problem itu. Nah, kalau di Madinah hotel jauh lebih bagus sih. Madinah jauh lebih bagus, lebih enak. Kemudian kalau di Madinah itu hanya mungkin karena kemarin masalah miskomunikasi saja ya tentang penempatan. Kalau nama penghuni kamar sih sudah ada. Cuman karena ada entah bagaimana mungkin kasus saja pada waktu itu satu kamar itu terdapat 2 penghuni. Kebetulan yang pertama sudah datang duluan. Nah itu mereka ada sedikit itu. Tapi bisa diselesaikan oleh kepala rembut. Cuman menjadi hilang satu waktu sholat sih gara-gara berdebat di situ. Itu kamu saya tuh maksudnya. Itu pada waktu mana kami sampai di Madinah. Situ jadi selainnya itu sudah lebih bagus. Oke, Pak, boleh mungkin sedikit ada problem sedikit. Keluarga kita tuh Bima yang pergi naik haji, mereka ditinggalkan oleh kloter jangan. Iya, viral mana di Indonesia? Ditinggalin mana? Di sana Bu, di Saudi, di Mekah. Dia tertinggal, akhirnya di viral lah di jagat sosial di daerah kita itu, keluarga kita itu sudah sedikit lansia lah. Nah, di problem itu di era sekarang ini masih juga terjadi gitu. Kira-kira memang apa sih masalah yang urgent sehingga terjadi hal semacam itu? Ya, kalau yang tahun ini sebenarnya jumlah lansia itu berkurang ya, sekitar 20% saja. Karena kan sebagian besar itu sudah di 2023 ya. Jadi pemerintah juga saya lihat berusaha untuk mengatasi masalah yang 2023 itu, yang mereka yang sakit atau lansia itu dipisah gitu. Misalnya saja ketika kita ke Eropa itu mereka punya distrik sendiri, tendanya tersendiri ya, dan kemudian ketika di Musdalifah itu tidak diturunkan dari bisnya saja yang berhenti sebentar ya untuk memenuhi syarat itu baru mereka pergi. Tetapi saya juga menemukan ya ada lansia-lansia yang nyasar ke hotel kami misalnya ya, sebenarnya kamar ini katanya itu. Dia ingat nomor kamarnya tapi dia tidak ingat hotelnya. Jadi pas kita antar ke kamar itu ternyata udah ada orangnya kan, bukan hotel dia. Jadi memang saya lihat ada problem juga kalau kita lansia ini pergi sendiri ya, ya. Dan kita mengharapkan dari rekan satu minggu misalnya, nah itu memang agak berat karena perjalanan ibadah ini kan kita masing-masing punya target kan. Nah itu mungkin yang menyebabkan akhirnya ada yang tercecer dan sementara petugas mungkin juga tidak terhandle semacam itu. Jadi memang perlu diantisipasi sih menurut saya. Yang saya usaha free itu ya, itu memang bermasalah menurut saya. Jadi gini, kalau di Indonesia kan artinya muhrim itu dia titip harganya ya, titip. Yang dititipin ya aja. Tapi sampai sana tidak diperdulikan.
Yang perlu diperhatikan adalah memang ketika lansia ini ya lansia yang kurang sehat lah, gitu ya. Harusnya dia memang pergi dengan anggota keluarganya lah, gitu kan. So kalau mengandalkan orang lain itu tidak mudah, gitu. Karena orang lain juga mau fokus pada ibadah kan. Nah, Tidak adil juga itu ya. betul kok. Jadi seakan-akan tuh itu yang menurut saya itu kadang-kadang itu mencampur adukan, oh itu badai ini, menurut saya itu tidak bagus lah seperti itu ya. Memang kan sekarang banyak tuh yang petugas yang KPI untuk bukan KPI ya, petugas dari Dia petugas haji daerah. petugas haji lah untuk batu itulah ya. Yang harapannya tentu aja dia sama, ada juga loh petugas yang sibuk dengan diri sendiri gitu kan. Nah itu jadi itu juga harus jadi evaluasi. Kemudian anak, bawalah dia anak yang misalnya. Kalau mereka beda jenis kelamin, juga tidak mudah. Jadi bukan soal anak keluarga, soalnya terutama ya di mana ya di tempat tertentu kan itu sudah boleh campur kan. Sehingga bagaimana yang mengurus orang tuanya ini yang berbeda jenis kelamin begitu. Nah itu juga yang perlu diperhatikan juga. Kalau di Malaysia kan ini ya, tapi itu memang kalau perlunya sedikit bisa ya. Jadi misalnya bagaimana orang yang tidak ada murimnya, misalnya bapaknya bisa yang cepat atau begitu supaya ada murim ya. Jadi itu bisa, kalau kita mungkin itu akan juga tidak adil ya. Sebenarnya sekarang udah bisa ya, asalkan yang mendampingi itu sudah mendaftar. Iya, ayo daftar dulu. Di Malaysia juga seperti itu kan anak. Jadi tidak mudah itu. Jadi murim itu jangan bilang pokoknya kelihatannya mulus banget, kita harus memberikan. Saya pikir setiap orang tuh mau fokus pada ibadah, bukan tidak mau menolong orang, tapi kadang-kadang memang terlalu banyak yang dituntut ya, sehingga akhirnya menjadi seperti itu. Akhirnya mereka menolong juga gitu kan. Jadi akhirnya menimbulkan yang seharusnya ikhlas jadi menjadi tidak ikhlas. Itu banyak terjadi seperti itu ya. Nah itu hal muhrim ya itu. Oke, sekarang jangan jadi banyak yang jadi masalah ya. Mungkin tidak di Mekahnya, tapi ketika di mana, di Muzdalifah kali ya, yang ini tinggal berapa hari itu di daerah Naik. Ya sebenarnya coba Bu Nurul ceritakan itu di tahun sekarang, dan tahun sekarang itu ada masalah ya, waktu itu mungkin ngaca-ngaca saja. Kemarin waktu zaman Bu Er. Saya dulu ya. Ya, silakan. Kalau ketika kami ke Arafah, saya ini termasuk juga yang seperti Bu Erni ya, riset dulu gitu, termasuk manasik juga dengan Bu Erni kemarin, gimana pengalaman dulu. Jadi saya punya ekspektasi saya, berarti seperti ini nih, akan seperti inilah krodi, panas dan sebagainya. Jadi saya udah punya ekspektasi seperti itu. Nah problem kami sebelum nyampe Arafah sebenarnya, yaitu problem transportasi. Transportasi itu selama ini lancar ya, tetapi pada hari itu untuk bisa sampai ke Arafah itu kami memerlukan waktu 4 jam. Ya, saya sederhana saja. Katanya supirnya tidak tahu jalan. Kok bisa? Saat itu saya sih memperkirakan mungkin ya, karena mereka itu direkrut secara musiman kali ya. Karena kebetulan mungkin ya. Nah itu juga menurut saya perlulah ya diperbaiki. Karena kan sangat meletihkan ya. Perjalanan itu mungkin harus kita 10 kilo kan, 10 kilo, tapi kita harus mutar-mutar jalan sampai mungkin 5 kali kami ada memutari area itu ya. Saya karena tidak tahu jalan, mungkin memang belum nyampe ya. Jadi tapi kok ketemu Mina lagi ya? Nanti ketemu Mina lagi ya? Sampai berapa kali? Sampai inilah kita berusaha lah ya, sabar. Karena ini kan puncak haji kan. Nah akhirnya sampai juga gitu. Nah itu problem menurut saya, di tempat kami tidak ada bis itu ya, tidak ada petugas. Memang tidak mungkin setiap bis itu ada petugas. Tidak ada juga yang bisa bahasa Arab. Jadi akhirnya kita pasrah aja gitu menerima. Sebetulnya orang sana ya, orang Arab. Orang Bangladesh, pokoknya orang setempat ya, kita tidak bisa lah komunikasi. Jadi kita pun tidak tahu masalahnya apa. Kita memperkirakan aja. Karena kalau dibilang macet, tidak macet gitu. Artinya bisa ular kan, bisa berapa kali. Jadi itu problemnya di situ. Ketika sampai di Arafah, kami sudah dikasih tahu sih bahwa kloter kita akan menempati 1 tenda. Jadi saya sudah membayangkan betapa kreditnya ya. Jadi udah tahu lah kita. Jadi ketika sampai, alhamdulillah sih tempat kita memang sudah disiapkan, disisakan gitu ya, sesuai. Jadi semua dapat tempat.
Nah, tapi memang tidak semua orang itu bersedia menempati tempat itu ya, karena kan ada yang terlalu panas, ada yang justru terlalu dingin karena dekat blower. Jadi akhirnya bapak-bapak terutama itu mereka saya di luar aja lah katanya gitu, pakai ini bukan tempat saja. Tapi itu secara inisiatif sendiri gitu ya, tapi tempatnya sendiri cukup. Mungkin yang menjadi problem bagi kami itu adalah perempuan dengan laki-laki itu berada pada satu tenda yang sama gitu. Jadi itu ditanya juga ya sama teman dari Malaysia, kok di Indonesia dicampur katanya gitu ya. Itu sangat, implikasi itu sangat banyak ya. Karena misalnya tur atas dia tur, kemudian mungkin kita ada perlu melakukan hal-hal kecil, misalnya sekedar ganti kaos kaki atau mau ngelap-ngelap itu kita harus ke WC. Sementara toiletnya itu jumlahnya sangat terbatas kan. Jadi sebenarnya bisa dibagi tuh, yang perlu ke WC itu hanya yang ingin buang hajat aja harusnya gitu kan. Yang lain-lainnya mungkin bisa kita lakukan kalau misalnya ada partisi lah. Kita mungkin tenda tiba laki perempuan di sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan. Tidak ada partisinya. Tidak ada pembatasnya, ini hanya jalan untuk lewat gitu ya, hanya untuk lewat. Itu sangat sangat tidak nyaman lah ya bagi kita ya. Dan itu juga ada implikasi juga untuk kepusukan ibadah kita. Kemudian juga akhirnya kita segala sesuatu tuh harus serba ke toilet. Antri. Padahal kita tuh belum tentu mau toilet gitu ya. Masih mending kalau dekat. Nah, dekat sih, cuma antrinya itu yang agak menyusahkan. Jadi kalau jumlahnya sih cukup ya buat itu ya. Kalau di Musdalifah itu juga tahun ini ada loaded sedikit karena ada permadani udah disediakan. Jadi kita tidak perlu buat tikar. Batu sudah disediakan, jadi kita tidak perlu mengumpulkan sendiri. Lalu kemudian keberangkatan saya banyak. Nah, WC-nya bertambah ya sekarang di Musdalifah itu, jadi tidak antri. Nah di Mina yang kami alami cukup juga, cuma problemnya itu tadi sama laki-laki dengan perempuan ini bercampur ya. Karena sebelumnya itu tidak diatur ya. Sebenarnya kan basis data haji itu sangat akurat ya. Udah jelas gitu, perempuan berapa, laki-laki berapa. Mina ini lebih mudah dipartisi karena dia kan tenda. Dia gulung tuh dindingnya, bisa diturunkan. Cuma karena dia spreading, kalau yang ini diturunkan, tetap ada laki, tetap ada perempuan gitu nih simpul. Nanti di Mina campur lagi Bu? Bercampur karena kita itu first come first serve istilahnya. Bisa bis pertama datang. Masuk tenda, masing-masing milih kan. Milih nih di mana spot yang dia mau. Ketika akhirnya ada bagian, misalnya ini perempuan semua, ada bagian kecil, itu isinya laki-laki. Karena tidak ada tempat lagi gitu di lain. Nah itu juga perlulah dievaluasi karena memang ya namanya kita bukan muhrim kan. Kita tidur di situ ya, dan bapak-bapak itu kan menggunakan ihram kan. Kita kan harus menjaga aurat kita masing-masing nih. Tapi karena kita bercampur itu problemnya. Jadi bukan soal cukup tidaknya kalau untuk kloter saya ya. Kalau untuk kloter lain mungkin ada juga yang tidak cukup. Nah itu yang problemnya itu adalah kalau misalnya dari awal sudah disetting dibuat partisi gitu ya, silakan yang laki sini, perempuan di sini, berbasis pada data, itu tentu akan lebih nyaman gitu ibadah kita. Kalau Bu Erni bagaimana? Kalau kami pada itu kloter 2 3 itu memang kloternya ramai sekali. Tenda itu kami satu tenda kebetulan tidak pakai laki perempuan. Itu sih tidak aman, tapi isinya artinya tidak tercampur ya. Jadi isinya benar-benar kayak santen dengan lokal yang lagi kita bisa di sini. Kita bisa berbagi. Jadi pertama datang karena misi pertama mungkin dia legaan gitu kan. Oke, dapatnya udah dapat tenang nih perasaan. Dalam waktu kemudian berdua datang siksa sok saya langsung dengarnya mereka. Karena begitu ramainya tempat disuruh mohon ibu-ibu mohon bisa berbagi ini haji. Nggak bisa di situ. Iya, udah bisa lagi berebut-rebut. Jadi kita ya berbagi, tapi akhirnya setelah mungkin ada beberapa mungkin yang dipindahkan ke lain. Kloter itu memang sangat-sangat ramai isinya. Di Arafah itu di Arafah dulu. Maksud di Arafah sedemikian crowdednya. Saya kan orangnya agak sempit, itu kan agak parno agak muda. Cuman memang kami perempuan semua gitu ya. Saya jangan saya karena salah satu kalau lihat film sempit itu langsung stres gitu kan. Nah, jadi akhirnya setelah diatur satu gini lumayan ya. Nah, ini saya dapat satu gini lumayan banyaknya, lumayan lah. Asal bisa kaki berteko atau diserongkan sedikit, lumayan lah. Nah gitu. Cuma saya kan badannya besar ya.
Jadi terasa sekali itu ketika mengembangkan sayap itu memang sangat sulit. Nah itu mau pandai-pandai lah diri kah atau gimana gitu kan. Kalau WC kalau menurut saya memang dia jumlahnya kan tempatnya memang tidak terlalu banyak. Cuma saya suka menjarah WC putaran tempat lain. Saya selalu cari tempat WC yang mana yang antreannya tidak begitu itu. Tapi setidaknya WC di Arafah jauh lebih banyak lah ketimbang WC yang paling saya serem di Mina. Sangat sedikit. Dan jam berapapun yang kita tuju itu tidak menjadi ideal ya di WC Mina. Yang masalah tuh kita masalah MCK lah ya, yang paling urgent tuh kalau mandi itu belakangan lah. Kalau MCK walaupun kita disuruh bawa gel untuk apa yang kering, yang jadi masalah tempatnya kan juga ada. Nggak mungkin kita. Kalau laki-laki mungkin bisa, kalau perempuan kayaknya nggak bisa. Jadi orang itu tuh sampai saya pulang seperti tidak mundur itu masih utuh. Karena tidak bisa menggunakannya di mana, tidak ada WC, kantong urin tuh ya. Nah yang saya kasih itu yang pada lansia. Gimana itu kenyataan lah yang terjadi. Karena tidak bisa mengantri WC terlalu lama, sementara lansia yang antri itu cukup banyak. Di sebelah WC itu kan ada semacam kayak tempat atau wudhu boleh untuk buat dan mereka di pelatarannya. Langsung angkat, langsung di pelatarannya, udah lah nih. Itu kenyataannya. Kasihan sekali. Tapi tidak bisa juga buat apa-apa. Ya itulah kenyataannya kan. Jadi ya saling ini aja lah, saling bisa mengalami aja. Nah itu masalah MCK. Apakah karena mungkin pemerintah menganggap ini tempat singgah sementara pada kalian atau juga? Tapi yang jelas di Mina mungkin lebih berat. Tenda juga di Mina terlalu panas. Panasnya memang sangat agak lebih baik. Itu kami hampir mendekati 50, 40 lebih lah ibu ya. Cukup sangat panas. Kami di dalam tenda pakai kacamata, teman yang lain pakai payung ya dalam tenda karena saya tidak bisa tahan matahari kuat gitu kan. Nah itu terasa sekali. Malamnya pun sama. Cuman lebih enaknya kalau menurut saya kalau di Mina itu dan banyak orang berjualan ya. Jadi karena saya suka jajah. Nah itu tempat untuk saya supaya tidak sumuk di tenda keluar biar agak segar karena memang ramai sekali. Tenda di Mina lebih kecil dan yang kami alami adalah di kloter saya jemaah sama terjual kembali kejadian itu penumpang untuk masuk tendanya itu sangat melebihi kapasitas tempat tidur. Kemudian para mama-mama ini kan tidak terima ketika ada kloter berikutnya masuk. Akhirnya saling gini, semuanya saling minta jujur dengan kartu gelang, tunjukkan apakah betul kloter 23. Semua merasa menunjukkan seperti itu. Kemudian akhirnya kami memilih Karom, ketua rombongan untuk bagaimana mengeksekusi dengan harus padat soalnya. Kayaknya saya pun bisa, karena di samping saya itu ada 3 orang lansia. Saya sih waktu itu antara mau nolong tapi dengan diri sendiri pun tidak bisa ditolong. 3 orang. Saya bilang, dia bilang gini, Ibu, bisa nggak ibu yang keluar dari tenda, ibu cari tenda lagi kami di sini. Saya tuh udah lemes mendengarkan gitu. Akhirnya bilang gini, ibu jangan berbaring ya. Kalau duduk mungkin bisa, tapi kalau saya tidak bayangkan mau kerembah sebenarnya tuh pada waktu itu kok. Karena kejadian di Muzdalifah yang masa tunggu sangat lama. Saya pengennya pada waktu di Mina tuh pengen rebah. Ternyata tidak seperti itu bayangan. Nah itu saya pikir benar kata Bu Nurul dengan basis data yang jelas. Harusnya satu tenda penghuninya siapa, kan sama juga hotel ya. Harusnya, tapi kok sampai hari ini berarti sebelum ya tak ternyata karena Indonesia itu seringkali tidak memperhatikan hal yang kecil-kecil, yang besar-besar aja seperti itu. Termasuk misalnya suhu di dalam itu kan ya. Jadi bukan soal dekat AC dengan ini, harusnya dia mampu menciptakan nyaman lah bagi orang lain ya. Baik Bu Nurul dan Bu Erni ya aman karena kita waktunya juga sudah Kayaknya harus ada sesi 2. Ya, harus ada sesi 2 karena banyak sekali. Jadi mudah-mudahan pemerintah terus memperbaiki pelayanannya karena lagi-lagi ini bukan soal ibadah itu akan lebih husuk kalau kita itu ditreat dengan yang selayaknya lah. Dan mereka juga sudah membayar. Ya apalagi orang itu tidak mudah mencari uang sebesar itu kan. Jadi seharusnya lah. Jadi uang-uang seperti itu dikembalikan kepada orang yang bersangkutan ya dengan memberikan pelayanan baik. Terima kasih ya atas sharingnya. Nanti kita akan sambung lagi untuk sesi selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Urubaria Festi dan Bu Dr. Erni Pacakuliasi atas waktunya dan sharing pengalamannya selama melaksanakan ibadah haji. Semoga kami bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Kami alami
Terima kasih, saya tutup podcast hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin astagfirullah khairat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.